titik baliknya kenapa saya bisa begini, ternyata saya bertemu satu komunitas yang sama-sama bahu-membahu. Itu adalah komunitas Tanya Mentor. Bergabunglah di komunitas sebanyak mungkin. Tapi berorganisasi menjadi pengurus maksimal 2. Terakhir memang sempat ditegur, Yos, kamu terlalu sering ngurusin orang. Ya. Total tuh saya itu udah nyembuhin orang yang mau bunuh diri itu 24 kali. Nah, tapi anak-anak zaman sekarang, bukannya mereka itu juga lemah sih sebetulnya sih. Mereka banyak pilihan tapi sayangnya mereka susah setia di satu hal. Ini yang benar-benar menurut saya, kita nggak ada yang tahu loh. Perjalanan orang aja yang sampai CEO aja loncat ke sini. Dia dipercayanya ini. Ya sekarang lagi belum, baru 10 bulan, baru 43 event. Tapi sekarang orang-orang konglomerat udah ada 7 event di depan yang minta BM ramein. Karena teman-teman kalau mau tahu, di BM itu ada namanya kunjungan inspirasi. Tugasnya cuma satu, restorannya nggak boleh kasih diskon dan bonus. Baru kita mau ramein. Halo semuanya, senang sekali kita bisa ketemu lagi di dalam Ahava Podcast dan bintang tamu kali ini sangat spesial. Mungkin dalam perjalanan saya di dunia Billionaire Mindset, dia adalah sahabat yang berkembang ya, pertemanan kami itu seperti kakak adik. Dan satu hal yang membanggakan buat saya adalah dalam perjalanan saya di komunitas Billionaire Mindset itu, saya dilantik jadi ketua umum. Ternyata sekian tahun itu saya memang melihat ada seorang yang punya sosok hati yang mau berbagi pada orang lain. Dan itu saya ketemukan di dalam diri bintang tamu saya ini, yaitu Bro Setiadi, Yosa Setiadi. Wow, thank you Koto. Iya, langsung ingetnya kata Setiadinya ya, setia gitu ya dalam pertemanan. Jadi kepemimpinan Billionaire Mindset sekarang dilanjutkan oleh beliau. Dan hari ini kita pengen banget berbincang-bincang dengan Bro Yosa, bagaimana menggunakan networking ini dalam mengembangkan bisnis. Soalnya banyak pebisnis itu kepengen banget bisa networking, tapi kendalanya adalah nomor satu, waktu. Jadi yuk kita masuk ke sesi waktu. Wow. Bro Yosa, Anda kan pebisnis, khususnya di bidang bawang goreng produknya. Nah, bagaimana ya caranya ya, kok masih bisa sih punya hati mau berbagi sama orang, ngurusin grup WA, ngurusin grup komunitas, belum lagi podcast, ngisi acara, plus ngajar di universitas. Itu gimana caranya gitu loh? Oke, thank you. Jadi Kotom, saya akan bercerita mengenai kilas balik gimana saya bisa terbentuk seperti ini. Jadi pada waktu pandemi, di saat saya lagi pusing banget, hari itu tidak bisa menyicil THR. THR kan nggak bisa dicicil. Oleh Pak Presiden Jokowi waktu itu mengatakan harus full. Saya menjual 2 mobil. Jual 2 mobil. 2 mobil. Dan di situ pas pandemi ya. Di situ saya pikir saya sudah lepas dari semuanya. Ternyata pandemi ini kan bawa efeknya panjang. Artinya Anda sebelumnya komunitas, Anda pengen lepas lah gitu. Pengen lepas semua. Iya. Gitu. Menyelamatkan diri masing-masing lah. Semuanya mungkin pandemi itu seperti berkaitan itu. Sama faktor takut malu nggak? Takut nanti temen tahu kamu ada, misalnya gitu ya, kita harus terpaksa pinjaman online lah, atau pinjam bank lah, takut nggak kayak gitu? Pasti sebagai manusia, pasti ada takut. Iya. Oke, manusiawi. Nah, manusiawi sekali. Nah, titik baliknya kenapa saya bisa begini, ternyata saya bertemu satu komunitas yang sama-sama bahu-membahu. Itu adalah komunitas Tanya Mentor. Jadi teman-teman perlu tahu, saya di komunitas Tanya Mentor waktu itu sempat jadi host, dan di situ saya merasakan bahwa atmosfer di dalamnya ini punya satu kekuatan untuk naik bareng. Nah, nanti kita undang tuh ketua umumnya ya. Itu juga kebetulan habis ini nih, seru banget ya. Nah, jadi dari sini saya lihat, wah, kalau saya bisa selamat gara-gara keputusan saya gabung di komunitas Tanya Mentor, berarti ini adalah panggilan Tuhan untuk merubah orang-orang banyak juga lewat kegiatan komunitas. Tapi kan Anda sendiri sebenarnya bisa jadi ketua umum, maksudnya Anda juga punya organisasi, punya juga ya ibaratnya kayak WhatsApp group maupun orang-orang yang Anda maintain lah selama ini. Betul. Ada juga. Nah, pada hari itu saya sempat menjabat di salah satu. Kenapa jadi anggota gitu maksud saya? Nah, jadi teman-teman, ini juga buat para pengurus, mungkin pengurus komunitas atau pengurus organisasi, saya mencanangkan satu
komitmen, bahkan sekarang yang pengurus sekarang ada 22, Kotom. Saya pun juga mengatakan dengan keras, bergabunglah di komunitas sebanyak mungkin. Oke. Tapi berorganisasi menjadi pengurus maksimal 2. Ah, Penting sekali. Good. Oke, Yang ini kacau poin itu bagus. orang itu pengen Ya. gabung Di juga semua jadi pengurus, komunitas. iya dia punya jabatan. Percaya sama saya deh. Yang pertama, kita tuh harus punya prinsip. Ya. Kalau kita udah masuk komunitas dan mau menjadi pengurus, yang pertama itu tanggung jawab kita harus mau ngurusin, harus mau. Pengurus ya ngurus. Ya mengurus, ya. Ya, Ya, benar ya. oke, ya, Jangan ya. gara-gara kita pengennya jabatan aja jadinya kita nggak pengen mengurus. Itu salah teman-teman. Oke. Nah, yang kedua yang menurut saya, berkomunitas itu bukan transaksional kayak bank. Maksudnya apa? Kalau kita taruh 1 juta di bank, kita bisa tarik 1 juta. Nah, di komunitas itu kebalikannya. Kita nggak ada yang tahu kapan berbunga, kapan hilang, atau kapan berkali-kali lipat. Oke. Itu yang harus prinsip kalau mau jadi pengurus komunitas ya. Jadi beda. Jadi kalau misalnya boleh dicatat nih ya, notes-nya adalah kalau komunitas masuklah sebagai member sebanyak-banyaknya. Betul. Supaya kamu bisa banyak belajar. Betul. Tetapi kalau mau berkontribusi maksimum di Di dua dua komunitas. organisasi atau Dua komunitas. organisasi atau dua komunitas. Betul. Dan sebagai pengurus. Betul. Oke, baik. Oke. Nah, saya mempelajari lagi kenapa saya juga mau masuk sini, karena saya pikir salah satu bentuk manusia yang paling manusia adalah ya memanusiakan manusia. Satu-satunya Selaras, cara ya. ya kita memang harus benar-benar melayani di dalam. Oke. Harus melayani di dalam yang dipercaya. Oke. Akhirnya kita masuk di Billionaire Mindset saat ini. Oke, Billionaire Mindset. Oke. Nah, waktu dulu ditanya mentor kan Anda anggota, di Yes. Billionaire Mindset juga anggota, Betul. hingga akhirnya dipilih untuk jadi ketua umum. Betul. Nah, namun satu sisi gini sekarang, ada nggak sih bedanya antara jadi member, jadi ketua umum? Semua orang pasti ngomong, ya jelas beda dong Kotomi. Maksud saya gini, ada nggak hal yang Anda kayak justru kecewa ketika sudah jadi ketua umum? Dulunya nih, Ah, sebagai member pasti dong wajar lah kalau dikasih kesempatan ngurus atau apalagi jadi ketua umum, seneng lah pasti, semua orang juga namanya diberikan kepercayaan oleh publik. Tetapi ketika bergerak naik jadi ketua umum, ada hal yang missing dari posisi member. Oke. Ini juga kebetulan saya pun teman-teman Ahava, saya pun sering tidak mempersiapkan. Tidak mempersiapkan, Iya. artinya? Saya biasanya tuh spontan. Tapi ternyata itu salah. Ini buat teman-teman juga tahu. Tadi saya itu per hari ini saya pun juga nggak tahu kalau di interview Kotom. Sama sekali nggak tahu. Oke. Bahkan WA-nya saya aja mungkin itu sedikit memalukan juga. Kenapa? Karena saya nanya ke Kotomi Wong, kok ini acara ini ada kisi-kisinya kah? Padahal Nggak ada. Kotomi Wong sendiri aja yang jadi hostnya, saya pun nggak tahu. Nggak ada, Nah, memang nggak ada. kebetulan ini memang spontan teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau jadi seorang pengurus, seorang leader dalam satu komunitas, saran saya teman-teman harus mempelajari banyak hal. Misalnya, kalau ada acara dan kita nggak bisa datang, jangan pernah komen di dalam umum. Karena bisa menular. Yang lain juga jadi nggak bisa datang. Oh, I see. Misalnya, oh maaf Yos, saya nggak bisa Iya, datang. Nah, betul. itu nular. Mendingan japri. Oke, ini Mendingan bentuk japri. kontribusi Yes, ya. bentuk kontribusi. Berarti itu termasuk dalam etika lah ya. Termasuk etika. Nah, jadi ketika saya juga memberanikan diri untuk mengatakan ya kepada Kotomi Wong waktu itu pun juga kita on off ya. Jadi nggak ya? Nggak. Kotom ditarik lagi. Jadi nggak ya? Oh, Kotom ditarik lagi. Kotom aktif lagi, ditarik lagi. Akhirnya. Oh, untuk posisi Iya, ketua waktu umum itu itu kan. Iya Iya. kan. Oh, udah Tapi, cukup. iya. Bisa sampai Iya, kita iya, sempat iya. nggak aktif Iya, lah. iya. Sempat Iya, nggak iya. aktif ya. On Aktif. off. Itu umum teman-teman, umum. Iya, iya. Karena pertama kita komunitasnya sosial juga. Komunitasnya sosial. Baru tahun ini baru bikin ADART. Nah, kembalinya ke BM sebetulnya itu saya ngelihat flashback. Mungkin ya, Kotom. bisa bikin sendiri. Kenapa kamu memilih Yes. untuk bergabung, melayani, dan tadi belum dijawab tuh, ada nggak yang hilang dari dulunya as a member,
Yes, yes. Nah, misalnya dulu dilayanin, sekarang jadi harus ngelayanin. Ada nggak hal-hal yang kamu rasa missing gitu? Betul. Ketika sudah jadi ketua umum. Ketika memutuskan jadi ketua umum, saya pastikan saya meninggalkan yang di belakang. Oke, Mungkin memang sudah siap gitu Udah ya. siap. Itu udah benar-benar teman-teman harus preparation sebaik mungkin. Kelihatannya memang orang-orang Simple, iya, jabatan. kelihatannya cuma jabatan sih. Enggak bisa teman-teman. Enggak bisa. Baru kemarinnya saya juga kedatangan di Mikesawan former ketua BM yang pertama. Gila Yos, gua nggak nyangka Yos, lu preparationnya sebanyak ini. Teman-teman tuh pada nggak ngelihat kita preparationnya karena kita harus bekerja dalam diam. Kita nggak bisa. Di dalam komunitas Yes. ada behind the scene yang Pasti orang ada behind nggak the tahu. scene. Sampai kaget ya. Yos gila lu tuh udah mempersiapkan ini ya. Kemarin acara juga di TikTok 100 orang. Kemarin acara juga di Bakmi. Former ketua yang pertama emang gila Ya, Yos. jadi Ini lu sekarang kamu juga preparationnya bisa gila ya. menghormati dia lebih dalam lagi Betul, lah ya bahwa betul. dulu ternyata dia di Wah. belakang sangat-sangat Benar. ini ya. Oke. Nah, kembali lagi Kotom, ini keputusannya yang dikorbankan pasti ada. Kalau teman-teman Ahava Community, Business Community ketik Yosa Setiadi di Google, lalu kita klik ke gambar, ada banyak sekali gambar liputan usaha Yosa, tapi ada yang satu gambar Yosa menembak cewek 39 kali. Oke. Ditolak 33 kali. Oke. Nah, dari sini saya tuh belajar banyak. Ternyata kalau kita lebih siap, semua kesalahan-kesalahan itu bisa lebih kecil. Benar, masuk akal. Benar bagus, benar. Pertanyaannya Ya. Kotom, kenapa bisa 39 kali? Nah, kebetulan 39 kali ini, saya ditolaknya 33 kali, saya belajar satu hal. Ternyata penolakan ini membuat saya punya kebiasaan baik. Kebiasaan baiknya Penolakan apa? membuat kebiasaan baik. Apa itu? Penolakan yang selama 39 kali nembak dan 33 kali ditolak ini karena saya menyelesaikan dulu. Dengan perempuan yang saya suka, saya tembak, saya ditolak, baru saya ganti ke perempuan yang selanjutnya. Oke. Jadi, dalam poinnya. dunia bisnis, Nah, dalam dunia networking. organisasi atau networking, saya ketika saya sudah mau gabung ke komunitas yang baru, saya harus tinggalkan organisasi atau pengurus yang lama. Oke. Ada Percis catatan itu. yang bagus tuh ya tadi. Gagal persiapan sama saja mempersiapkan Kegagalan. kegagalan. Betul. Oke. Nah, dalam perjalanan nih, Yos. Yes, yes. Pas tadi saya tertarik dengar itu tuh, pas pandemi kayaknya pengen lepas lah dari semuanya deh, nggak mau Betul. berkomunitas, nggak mau berteman lagi, khawatir nanti Betul. pandangan orang apa. Betul. Padahal Anda anggota Billionaire Mindset. Ada rasa goncangan seperti itu. Ada, wajar katanya Wajar. manusia. Terus apa yang membuat Anda comeback? Bahkan amin, Anda dipercaya jadi ketua. Apa? Nah, sebetulnya setiap manusia kan punya masalah, Kotong. Bahkan mungkin pemilik Ahava Business Community pun juga kita semua punya masalah. Tapi waktu untuk ada suara, hey, udahlah, lu udah terlalu lama lo mikirin masalah ini lo. Kadang-kadang kita boleh sedih. Tuhan pun juga di Alkitab mengatakan, ketika kita berduka atau kehilangan orang yang kita cintai, wajar kita sedih. Tapi yang salah, sedihnya berlarut-larut. Tapi kan ada satu sisi gini, Yosa Setiadi, konsultan bisnis. Ah. Bahasa konsultan itu kan kongkonane wong kesulitan. Artinya di dalam fase bisnis adalah kamu sendiri aja masih sulit, kamu jadi konsultan bisnisnya orang. Apa Yes, yang membuat kamu tetap melanjutkan itu? Kotomi tahu persis loh, kamu Yes. tetap mau berbagi, nolongin orang, sekalipun kamu lagi kesulitan. Yes. Jual beli sampai jual Yes, mobil, jual mobil dua. tapi ada yang mau minta ketemu kamu untuk konsultasi laundrynya, kamu temui, Yes. ongkos di kamu. Apa? Kenapa kamu kayak gitu? Saya Istri pikir- nggak marah kayak begitu? Enggak sih, kebetulan istri juga tahu. Terakhir memang sempat ditegur, Yos, Beb, kamu terlalu sering ngurusin orang. Ya, Total tuh saya itu udah nyembuhin orang yang mau bunuh diri itu 24 kali, Kotong. 24, oke. Istri ada satu Ada kata-kata nggak yang istri. ingat sama kamu? ketika Ada mereka- beberapa, ada juga Oke. yang udah nggak ingat juga nggak apa-apa. Oke. Tapi satu hal, Kecewa nggak kamu? Ternyata, ketika saya melakukannya nggak kecewa. Nggak kecewa, tapi Waktu sampai nolong satu, kamu nggak kecewa. nggak kecewa. Tapi ketika kamu lihat orang itu sudah kembali on Oh, track, sukses, nggak ada. bahkan pura-pura nggak kenal kamu gitu, Nggak ada kecewa masalah, kamu? nggak ada masalah. Kenapa? Karena, ya pertama tujuan kita kan memang cuma buat itu.
Kita nggak tahu tuh sama sekali dia lebih sukses atau enggak. Apa pandangan kamu kalau misalnya ada muridmu yang lebih sukses dari kamu sekarang? Ya senang banget. Senang banget. Apa dasarnya seperti itu? Ya karena dia teman kita juga. Kalau dia ketemu Atau kamu murid pura-pura nggak kenal? Wah, Bahkan dia nggak ngakuin. Ada orang bilang, wih kamu dulu belajar sama Koyosa. Wah siapa itu? nah kalau hari Sedih itu nggak? Ayo, enggak demi Tuhan, enggak. kenapa? Karena misalnya nih kemarin ada salah satu orang udah sukses akhirnya beli mobil baru, Iya. sunroof, Mitsubishi sunroof. Hmm. Saya bilang, wah Rich anakku, Rich kita harus seneng loh, dia saudara kita sendiri. Ah Dedi, tapi kan kenapa Dedi nggak pengen? Pengen ya, tapi kalau kita seneng itu tuh narik. I Narik, see. bener-bener Good, narik good, loh. good. Iya, good Narik vibration, rezeki, good. Iya, bener. iya, betul, betul. Bersyukur kita masih saudaranya Senang dia loh. lihat orang senang, Betul. ya empati lihat orang susah. Harus. Mau temen itu baru beli Mercy, baru beli Phantom Rolls Royce, kita harus kasih selamat. Oke, ini nilai bagusnya Harus ya, teman-teman. senang. Jadi kalau ada yang teman-teman di komunitas, kan biasa problemnya komunitas gitu. Yes. Dulu sama-sama susah, ngumpulnya gampang, ngopinya Iya, bareng, ya. Ah. Senasib. Senasib. Ya, curhat sini, curhat sono, sedih-sedih. Tapi begitu ada yang satu bergerak maju, yang lain ini punya crab mentality untuk Ya, tarik turun. Nah ini biasanya disayangkan. begitu. Sayang. Nah hari ini bukan menyalahkan, wajar. Wajar. Ya wajar. Kayak istilahnya kalau orang bilang kalau di taman rumput tumbuh semua, ada yang tiba-tiba nongol satu tinggi sendiri, Malah pasti dipotong. dipotong. Tetapi sekarang perspektifnya Yosa ini bagus. Artinya ya saya senang lah lihat teman saya senang. Betul. Kenapa? Ketika saya senang, saya akan narik energi Betul, senang itu. betul. Dan potensi energi untuk senang itu akan mendatangi saya. Yes. Kalau saya ikut senang. Yes. Tapi kalau saya marah, saya kesel, kadang-kadang jadi akhirnya makin menjauh. Betul. Rezeki itu Betul, menjauh. betul. Jadi kamu bukan tertarik pada mobil sunroofnya, bukan. Bukan. Tapi kamu tertarik pada perkembangan orang ini kok jadi hebat. Betul, Saya juga pengen. Senang. Tapi dengan cara yang Betul, benar. benar. Good, very good. Oke. Wah ini poin yang harus dicatat ya. Oke. Lanjut lagi Terus, Kotom, sebentar ya. nih, aku pengen lanjutin juga. Teman-teman kalau baca buku The Secret, ternyata dari karangan Rhonda Byrne, ternyata dia meneliti sekian puluh tahun orang-orang yang hidupnya beruntung, ternyata ketika temennya sejawatnya keluarganya dapetin sesuatu yang lebih bagus, diteliti tuh, yang satu muji, yang satu iri. Bener, yang muji dapatnya jauh lebih gede. Ada penelitiannya. Ada ya? penelitian, jadi penelitian berapa puluh tahun karena emosinya itu, vibratnya itu menjadi narik hal-hal yang Getaran, baik, ya, betul. ya. Jadi peluang-peluang baik itu datang. Ya. Teman-teman boleh Ya, cek. energy is everything Betul, lah ya gitu ya. Oke, saya pernah dengar istilah itu sih. Yes. Nah, namun sekarang gini, bicara elitis deh, Yos, sebagai ketua umum, sebagai orang yang mengurusi WhatsApp group seperti yang pernah di episode sebelumnya saya tanya sama Pak Calvin Boplo, beliau juga ya istilahnya ngurusin banyak komunitas banyak, gitu ya. banyak. Kadang juga ada curhatan ataupun mungkin keluhan dari member yang bikin dia kecewa juga gitu ya dalam perjalanan. Apalagi pas beliau sharing sesuatu yang bagus, jangankan ada tanggapan, ngasih jempol pun nggak sudi. Kotomi memperhatikan, posisi sekarang saya member, kamu yang sebagai ketua. Tentu ada batasannya, saya sekarang jadi member nggak bisa main asal gitu. Tapi saya lihat kamu sharing gitu, ketika tidak ada tanggapan, kalau Kotomi pas sempat pasti saya tanggepin. Wah bagus ketua umum dan sebagainya, saya kasih effort. Tapi ketika dirimu sharing sesuatu yang bagus, itu sepi nggak ada tanggapan. Bahkan ada di grup-grup tertentu, aku lihat kamu sharing dan di grup itu memang udah kayak kuburan basah, udah kosong gitu ya. Kecewa nggak sih sebagai manusia? Aduh, saya sih nggak bisa ngomong apa Pak. Tapi yang pasti teman-teman Jujur boleh manusiawi kecewa nggak? boleh percaya boleh nggak? Saya sebetulnya nih Ya, nggak memperhatikan ke situ kok. kenapa? Karena tugasnya saya cuma sharing dan saya bikin kontennya tersebut. Oke. Jadi kadang-kadang banyaknya orang pensiun gara-gara dia nggak bisa kelola ekspektasinya. Tugasnya kita tuh yang penting ngasih, udah stop, nggak tahu dapat apa Anda, nggak tahu. Teman-teman juga nggak tahu yang japri itu ternyata ada. Yos, thank you Yos, gila ini Iya. tulisan benar-benar bagus. Tapi dia nggak tulis di grup. Memberkatinya kan juga bukan dari situ. Dia bisa responnya
Bisa jadi tulisan yang ketiga, tulisan yang keempat, Kan bisa tulisan orang yang lihat kelima. katanya dasar kayak orang kepo aja, ini orang nganggur makanya dia bisa nulis. Coba kalau pengusaha sukses mana ada Iya waktu sih. nulis, ya kan? Ya, cuman Sedih kadang-kadang nggak kalau teman-teman, dibilang kayak gitu? saya pikir ini kesalahan yang terbesar sih menurut saya sih. Saya denger ini waktu lagi off airnya Patung Desem Waringin waktu itu sama anaknya Tung Waldo. Ini nggak disiarin dimanapun di radio. Ya. Jadi radionya lagi off air, lagi stop iklan. Hmm. Nah, Patung itu cerita ke anaknya, kita sebagai pengusaha ada satu loh, ternyata ada penelitian pengusaha itu makin turun ekonominya. Waktu dia berhenti membaca kok. Termasuk waktu dia berhenti sharing nggak sih? Iya, yang membaca kan? tuh sharing lagi. Ya. Baca itu kan masuk. Betul. Input. Nah, dia kan Dia bagikan harus lagi. sharing keluar. Iya. Nah ini teman-teman penting Itu banget tuh ya. penting untuk banget sharing. loh. Jadi sebetulnya sarana kita sharing itu bukan untuk dapat apresiasi. Enggak. Teman-teman kalau ngeliat aduh view saya juga rendah, view apa juga rendah, tapi ini buat kita sendiri. Ini buat diri kita. Kadang-kadang berapa banyak energi yang kita pikirin buat impresinya berapa ya, like-nya berapa ya. Percaya deh teman-teman, yang ini nggak pernah awet. Kalau Percaya ada sama saya deh. kalau ada tools yang bisa bikin kamu punya sharing jadi efektif, konten kamu jadi bagus, tapi kamu harus investment, kamu harus bayar, katakanlah jutaan untuk belajar, akan kamu bayar? Kemarin saya baru aja bayar 2 juta kok Tom. Untuk? Untuk bayar konten dari Market Labs namanya, perusahaan dari Bandung di Oh bagus itu. di Ya. Market Labs di Bandung. Wah itu bagus banget, saya baru bikin TikTok Shop, dia yang bikinin konten-konten TikTok Shopnya, konten-konten apanya affiliate-nya. Ya, Ya oke. udah, kalau kita bukan master di situ ya memang Ya, kita harus ya. bayar, malah pusing sendiri. Nanti jangan sampai kita, aduh ini bagus nggak ya? Ya. Bagus nggak ya? Bener, percaya deh teman-teman. Di titik level tertentu, kalau kita masih bisa ngurusin oke. Tapi di titik tertentu, wah kayaknya ada sesuatu yang lebih penting yang gue bisa bayar ini ke orang. Termasuk oke. admin BM. Ya, pebisnis ya artinya delegasi ke tim, Delegasi. kemampuan delegasi juga penting ya. Oke. Betul, delegasi. Oke. Nah, berarti sampai hari ini boleh dikatakan kamu banyak baca buku, kamu banyak invest untuk ke seminar, training, belajar, Betul. dan cara kamu untuk bikin pintar dirimu adalah melakukan repetisi. Jadi orang bilang, kenapa pentingnya sharing dari apa yang sudah kita baca, kita terima, itu menguatkan, memintarkan kita kembali lagi betul, kan. Gitu itu ya. intinya sih. Iya, Intinya iya. itu sih. Makanya, ya, ini linear banget bener. Ini almarhum ayah saya pernah bilang kayak gitu sih. Wow. Jadi dia bilang bahwa yang bikin orang itu sebenarnya bisa menguasai ilmunya dengan baik itu adalah karena Sharing. repetisi dia mau sharingkan Betul. ilmunya. Semakin dia sering sharing, semakin pula dia menemukan Betul, sarinya. betul, gitu kan, betul. gitu ya. Oke, nah sekarang kalau hari ini punya uang, kira-kira buat Yosa, uangnya Yosa ini sebenarnya adalah penjara emasnya Yosa yang bikin Yosa makin ngumpulin terus, atau justru uang ini adalah nafas kebebasan. Oke. Gitu. Kan ada orang kadang-kadang gini, dia kumpulin uang, dia bangun rumah yang bagus, Betul. tanda kutip itu sebenarnya kan kayak penjara emas ya, terutama kalau dia cicilan, dia harus bayar terus kan, dia Betul. harus kerja sekian waktu untuk bayar cicilan mewujudkan mimpi. Salah nggak? Enggak. Enggak salah. Tapi boleh dikatakan sebagai penjara emas. Kenapa? Karena hampir seluruh hidup dia akan dia pakai untuk bayarin cicilan itu. Tapi sisi lain, ada juga orang yang mungkin penghasilan baru 25 juta lah di tabungan ya, tapi dia bisa pergi ke Bali. Ya. Dan dia memutuskan untuk, wah di Bali kosnya murah nih, 25 juta sih gue bisa bertahan 3 bulan ya, udah gue sampai habis aja. Yang penting gue menghirup udara kebebasan, gue bisa menjadi diri, aktualisasi dengan diri dia sendiri gitu ya. Dia. Ada yang bilang katanya itu berdamai dengan diri dan sebagainya. Pilihannya yang mana? Tentu saja ini pilihan yang sulit teman-teman. Kalau dari saya pribadi, penjara emas sangat dibutuhkan sebetulnya. Sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk memperbaiki generasi selanjutnya. Anak. Atau minimal legacy ya. Berarti kamu bersedia dikurung di penjara emas itulah. Bersedia untuk, tapi sekali lagi, ada istilah yang namanya kan penjara. Penjara pun ada tenggat waktu. Bahkan Tapi kemarin. kamu sama Gen Z bisa dibilang goblok loh. karena itu Iya, ibaratnya iya. kayak mematahkan mimpimu sendiri hanya demi mimpi anakmu. Yang notabene anakmu belum tentu akan menjalani mimpinya kamu. Benar. Bisa juga begitu. Ya. Cuman sekarang
menurutku kalau keputusannya kita tepat Ya. untuk kenapa harus penjara emas sekian lama, Ya. menurut saya lebih tepat sih. Misalnya, Soalnya gua kan mau memang benar mati-matian. kan kemarin banyak Benar. sekali Gen Z yang bilang kan, wah itu role modeling yang ya tanda kutip lah ya, bodoh lah dan sebagainya. Dia juga nggak salah ternyata. Iya. Kenapa teman-teman? Kalau teman-teman cek di Google, Gen Z sekarang itu kalah fokus sama ikan koki. Ikan koki bisa 8 detik. Gen Z di bawah 8 detik. Iya. Karena zamannya kita, misalnya Jangan mungkin juga. nyerempet ke fitness lo ya, maksudnya kok ikan koki aja lah ya. Ikan koki nggak bisa marah, oke. Oke, misalnya kalau dari Kotom, dulu kita sama-sama suka main Tekken, kita juga sama-sama mungkin suka Senseiya atau Doraemon, ataupun teman-teman di sini mungkin ada yang perempuan suka Sailor Moon. Kalau kita dulu nunggu film itu, kita generasi kuat loh, nunggu 1 minggu, Mampu bertahan. mampu bertahan. Udah gitu kalau ada pidato, misalnya pidato kenegaraan, presiden ataupun menteri, biasanya di filmnya di stop, diganti minggu depan. Tapi kita nggak ngerengek, karena kita tahu. Tapi Menunda kesenangan. menunda sesana. kesenangan itu penting banget, delay gratification bahasanya. Nah, tapi anak-anak zaman sekarang bukannya mereka itu juga lemah sih sebetulnya sih. Mereka banyak pilihan tapi sayangnya mereka susah setia di satu hal. Ini yang benar-benar menurut saya challenging-nya berlapis ya. Kenapa? Kemarin ketika di Universitas Binus kita kumpul bareng mentor, kita membicarakan tentang mahasiswa. Mahasiswa kok susah fokus gini. Saya angkat tangan, mohon maaf Pak, kurang fair. Bisa jadi mahasiswanya ngomong kitanya yang terlalu kolot. Bisa. Karena kan nggak dihadirkan. Oke. Kecuali dihadirkan mahasiswanya sama dosen pembimbing atau dosen penguji atau dosen mentor bisnisnya. Kita ngomongnya Gen Z terus susah fokus, susah setia, apa-apa lembek. Menurut saya kita juga yang membuat mereka loh. Kita yang Ya, juga yang membuat kita mereka punya itu. peran di Kita situ. juga bantu peran kok. Iya, iya, iya. Jadi menurut saya kalau penjara emas, kembali lagi ke penjara emas atau yang kebebasan, menurut saya kalau teman-teman memang benar-benar kondisi ekonominya harus satu titik, harus meninggalkan yang lain, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan dulu. Jadi penjara emas dulu untuk dapat kebebasan. Jadi dua-duanya harus dilakukan sih. Oh, artinya bersedia masuk ke penjara emas dulu Bersedia. untuk mendapatkan kebebasan. Yes. Sekalipun belum tentu Belum kamu tentu, akan mengejar betul, kebebasan itu, terutama bila anak-anaknya ternyata tidak berbakti kelak, ya itu sudahlah ya. Betul. Namun mungkin Kotomi bisa garis bawain bahwa gini, tentu tidak bisa menyamaratakan situasi. Betul, Ayah betul, kita betul, ketemu zaman peperangan, kita ketemu zaman battle yang dimana didikan dari mereka yang keras. Menghasilkan anak-anak kita sekarang yang Gen Z yang pinter-pinter luar biasa, mungkin kayak Bell sangat membanggakan prestasinya. Mungkin buat Bell dalam waktu singkat dia bisa meraih miliaran, triliunan, lebihi papanya, tapi pilihan papanya hari ini adalah pilihan papa yang bijak. Betul. Kamu bersedia masuk ke penjara emas itu demi masa depannya Bell. Sekalipun memang Bell bisa dengan gampang, kamu bodoh banget sih, masa begini aja nggak bisa. Aku dalam waktu singkat bisa loh miliaran, triliunan. Satu hal sih mungkin, nggak bisa mensamaratakan orang yang sudah punya Situasi anak orang. seperti dirimu Betul. dengan orang yang masih belum punya anak, Betul, belum punya betul, tanggung setuju, jawab. setuju, Dia setuju. bisa all in. Dia ibaratnya aku all in lah ke dalam investasi ini gitu ya. Let's say yang huruf C itu. Tetapi kan dia tidak bisa samakan. Seorang ayah yang punya 3 anak, ya tentu nggak bisa semuanya dimasukin. Betul. Begitu dimasukin, yang ini cuma lapar 1 orang. Iya. Yang ini ada 3 anak kecil yang akan berkorban. Dengan kelaparan itu, mana bisa bertahan kan? Betul. Nah kalau gitu sekarang Kotomi bergerak ke sini. Apa untungnya berkomunitas dan memimpin komunitas bagi bisnis kamu? Oke. Orang bilang nggak mungkin kamu mau berkomunitas kalau nggak menguntungkan bisnismu. Jangan-jangan kamu jualan di dalam komunitas. Atau itu Aduh. kedoknya kamu. Kita belak-belakan di sini aja dah. Justru teman-teman juga mungkin kalau tahu nih dari 10 bulan saya pimpin dengan 43 event, saya hampir nggak broadcast jualan sama sekali. Hampir nggak broadcast Ya itu jualan Kotomi sekali. temukan dalam Hampir dirimu. nggak jualan sama sekali. Kamu apa ya, kalau orang bilang, banyak yang bilang mengikuti jalur Kotomi sih. Selama 6 tahun di BM sama Betul, sekali saya nggak pernah Betul. ungkap bahwa adalah penjual handphone ataupun gadget aksesoris, enggak. Iya. Kenapa kamu kayak gitu? Saya Karena aku nggak pikir- nyuruh. Saya pikir dengan kedekatan dengan Kotomi Wong udah 16 tahun, saya pikir pasti ada 1-2 hal yang masuk ke dalam alam bawah sadar saya, dalam bertindak. Pertemanan itu bisa Pertemanan ya. sangat bisa. Berarti kalau Dengan- berteman dengan orang yang attitude-nya buruk bisa nular juga dong?
Bisa nular kalau kita juga nggak kuat. I see. Intinya kan gitu, bukan Jadi artinya kita. Yosa Nggak bisa. tidak membatasi. Nggak Pertemanan batasin. nggak Betul. membatasi. Nggak Tapi batasin. ya begitu tahu dia buruk, ya Betul, tahu betul. sadar ya perkuat Yes, diri. yes. Tapi bukan memusuhi. Betul. Ternyata kemarin itu juga di Life Revolution, di buku Life Revolution dikasih ternyata kita tuh jangan berteman terus sama orang sukses. Jangan berteman terus loh. Nah ini menarik nih. Bener. Jangan Jangan berteman. berkumpul sama orang sukses terus. Oh Nggak iya? boleh. Why? Nggak boleh. Pertama kita Kan tuh orang bilang, yes, kumpul dong circle sama Yes. orang kaya. percaya deh. Akhirnya ketika kita berkumpul sama orang kaya terus, ada hal-hal yang kurang baik juga, yang akhirnya juga masuk ke kita. Contohnya. Contohnya, misalnya flexingnya. Yang Kamu kedua, siap-siap dijauhin orang kaya loh kamu kalau kayak gini. benar-benar. Iya. Yang kedua, biasanya mereka itu yang oh, saya lihat kalau ya. terjebak dalam flexing. Yes. Tapi itu udah sejajar kok Tom. Jadi ketika dia kendaraannya gini, Ferrari, Ya you name it lah. Ya, Ya, oke. mobil-mobil mewah diciptakan ya memang ditakdirkan untuk flexing dan ngebut. Dia bukan diganggang, Keguna, bukan keguna. bukan keguna. Oke. Nah, biasanya musuh besarnya orang-orang kaya yang sukses apalagi yang muda, musuhnya biasanya suka pamer. Tapi kan nggak ada orang yang berteman sama kamu kalau kamu nggak pamer. Nah, tapi sekarang kalau kita semuanya berteman sama yang itu, saya nggak mengatakan kita nggak boleh berteman. Tapi yang paling benar 20% juga harus ke orang yang gagal. Harus. Tapi akan blunder. Orang bilang gini, Yos kamu orangnya suka berteman, tapi sekarang siapa yang mau berteman sama kamu kalau kamu tidak kaya? Oh, lah berarti bukan kita udah bagus, berarti teman-teman udah bagus. Ketahuan orang yang itu seperti apa. Yes. Ya yang ngapain? Filternya. Iya, filter. Ya udah, Yes, kita yes. jadi diri Yeah. malah nyaman, malah nggak dipaksa. Yeah, Kitanya belum yeah. bisa masuk ke situ, ya udah jangan paksa lah. Terus teman-teman saya ada yang masuk di salah satu lah klub mobil kaya Yeah. B. Yeah. B ini dia masuk 1 tahun itu 50 juta sampai 60 kalau nggak salah. Iya. Tenang aja lah, nggak usah tersendat-sendat lah. Saya tahu lah gitu. Oke, Iya, terus. ada yang sengaja buat Iya. mengambil sesuatu darinya. Antara Mengambil pertemanan, networking-nya, networking-nya, iya. pertemanannya, Iya, oke. konsep, Iya. konsep. Tapi kalau orang teman-teman kita di dunia asuransi, di dunia MLM kan memang harus masuk ke circle yang seperti itu Nah. supaya punya peluang. Betul. Tapi menurut saya sumber dari semua kejatuhan itu sebetulnya akar sombong. Sumber dari semua kejahatan itu adalah Kejatuhan. sombong. Kejatuhan itu ya. sombong. Jadi masuk ke situ Kan ada ya, akar kejahatan adalah uang. Yes, Tapi yes, yes. bukan definisi ini sesungguhnya. ini nih. sesungguhnya. Uang yang yang dimanfaatkan untuk Yes, kesombongan, yes. pamer. Akhirnya berapa banyak teman-teman juga bisa cek lah. Saya sedikit aja sebut. Ada yang suaminya jatuh gara-gara istrinya pamer. Ada juga yang bapaknya udah di jabatan tertentu, anaknya Ya sudah. pamer. Jangan Ya, itulah, di ya. bagian ini kita Ya, ya, fit deh ya. ya, kayak Oke, mengerikan oke. nih. Oke. Ya, Tetapi intinya- maksud saya gini, berarti esensinya kamu bilang bahwa ya berteman itu pandai-pandai filternya harus ada. Dan kalau memang berteman sama orang sukses itu harus ada porsinya. Artinya Yes. 80% kamu berteman Sukses. dengan orang sukses, 20% 20% kamu bertemu dengan berteman dengan orang-orang susah yang di bawah atau lah ya gagal. susah lah. Apa tujuannya kamu? Nah. Apa manfaatnya 20% itu? Kalau saya pribadi sebulan itu traktir orang sukses itu 3 kali kok Tom. 3 kali. Kamu traktir orang sukses. Yes, 3 kali. Ini udah rutin saya Orang lakukan. bilang apa enggak ini? Enggak salah tuh, orang sukses malah kamu yang traktir. Iya, karena kita harus kasih win-nya lebih besar. Supaya kamu bisa belajar, Supaya bisa masuk. Oke. Soalnya di titik Makanya tertentu banyak orang kadang-kadang gagal ya. Nah ini rahasianya teman-teman. Kalau kamu pengen berteman sama orang kaya, berteman sama orang sukses, mungkin dalam konten Kotomi ada. Aku kasih tahu ya. Orang kaya suka sama apa yang dia nggak bisa beli. Betul. Dalam pertemanan, kamu pakai caranya Yosa ini akan jitu. Memang Kotomi pun lakukan hal yang sama. Mentraktir orang sukses itu akan membuat kesuksesan mendatangi kita. Karena ada hal yang sebenarnya secara logika manusia dia yang punya kemampuan lebih besar. Betul. Tetapi karena kita melakukan hal yang extraordinary, artinya kita melakukan sesuatu yang di luar dugaan, nah ini yang menjadi keunikan. Betul. Akhirnya dia mau ketemu kita. Betul. Tapi kan ada orang
kaya yang culas juga, Yos. Yang bahasanya kayak gini. Iya betul, eh, betul. Mumpung lu traktir gua, I take it for granted, nanti lagi makan lagi yuk. Nanti lusa lagi, makan lagi. Kamu juga yang bayar. Apa nggak bonyok kamu ketemu orang kaya kayak gitu? Jadi intinya sih orang kaya pun Filter. juga ada yang aneh-aneh. Ada. Balik lagi ke filter ya. Yang filter itu sebetulnya eh, jadi ketika kita mau bertanya tentang sesuatu, terakhir kali itu ada satu orang di acara pernikahan anaknya James Gui. Waktu itu di di Melia ya, Melia atau Iya. Melia lah, saya Iya. rada lupa. Di situ ada satu orang yang ingin saya temuin karena saya udah lama banget nggak ketemu tuh, pengen nanya sesuatu itu tentang urutan kebijaksanaan dalam hidup lah. Waktu itu dia ngajarin itu di acara seminar, dia ngajarin 5 kebijaksanaan dalam hidup. Dan dia itu selalu sebutin urutannya yang nomor 1 sampai 5 tuh saklek selalu itu. Nah, tapi waktu aku jalanin nggak bisa 1 sampai 5 itu nggak bisa. Oke. Nah, ternyata waktu nyampe di situ dia bilang, "Oh, kalau di fase kamu yang 3-nya harusnya ke nomor 1 dulu." Jadi kita tuh kalau mau ketemu orang harus tahu apa yang kita tuh mau bener-bener belajarin. Kayak tadi waktu kita makan Kotom, ini buat pengingat aja. Brainstorming, iya. Tadi saya pun juga ada pertanyaan buat Kotom, nasi kepal itu. Oh iya, oke. Itu pengen tahu. Nah itu yang harus Prosesnya kan, prosesnya. kita, Jadi ya. teman-teman kalau bisa traktir orang yang mau kaya, mau sukses atau yang gagal, kita juga harus tahu dong. Bukan sekedar makan terus pulang, enggak. Tanya Tapi jatuh tetap menarik, bangunnya. Yos. Tadi tetap menarik pertanyaan tentang berteman dengan orang miskin, berteman dengan orang susah, 20% itu boleh kasih penjelasan apa untungnya? Oke. Kalau kita berteman sama orang kaya, teman-teman, yang pertama kita tuh tahu cara dia berpikir. Oke. Termasuk sadisnya, sakleknya atau tegasnya biasanya itu nggak pandang bulu dah. Itu udah Oke. benar-benar dia udah nutup inilah, cuek banget dah. Ya. Tapi teman-teman ketika tetap traktir, kemarin juga ada orang saya traktir juga. Waduh, keluh kesahnya buset suwe banget, gaji nggak dibayar, apa. Dari situ kita ngeliat gila ya, kita beruntung banget. Itu kamu yang ditraktir atau dia yang traktir? Saya yang traktir dong. Kamu yang traktir terus dia yang ngeluh gitu ya? Karena kan udah persiapan, ini ya, oke. udah Terus, tahu, ya, udah tahu. ya denger. Nah terus apa untungnya? Ya dengan porsi 80-20 tersebut, minimal kita naiknya lebih gede, tapi kita sedikit melihat bersyukur terus naik lagi. Oh, artinya kamu mau ngambil sisi bersyukur. Sisi bersyukurnya. Jangan pernah, teman-teman kalau udah bergabung terus sama yang di atas, percaya deh, pasti udah gak mau yang turun. Percaya. Begitu juga kalau udah di level, biasanya saya gak usah sebut podcast lah, udah di level tertentu yang biasa orangnya terkenal, waktu yang di bawah dia gak mau. Padahal kita gak tahu loh, yang di bawah ini benihnya juga akan naik kok. Ingat dong, gak ada yang abadi selama kita tuh masih nginjek kaki di bumi ini. Gak ada yang abadi, semua akan diganti kok. Jabatan presiden pun juga akan berganti, semua akan berganti. Tapi kan balik lagi, komunitas itu bisa menguntungkan bisnismu nggak? Nah, sekarang udah pasti menguntungkan kok. Jadi artinya Udah pasti fair lah menguntungkan. ya. Udah pasti Kamu menguntungkan. ngomong, apa tuh? Padahal kamu nggak pernah jualan. Menguntungkan apanya? Yang pertama, Orang lebih dalam, percaya sama kamu. yes, dalam hidup ini kan kita nggak tahu ya. Kalau dilihat dari CEO, dari saya lihat-lihat baca lah CEO-nya Hasnul Suhaini yang dulu dari XL, terus ke Asia, terus ke Telkomsel dan lain sebagainya. Terus juga CEO yang perusahaan-perusahaan TBK. Ternyata mereka tuh nggak ada yang abadi di satu perusahaan. Jadi begitu juga kita. Kita nggak ada yang abadi dengan satu brand loh. Kita nggak ada yang tahu loh kok besok kita ngebantu kompetitornya dari brand ini. Tapi dari situ dia udah lihat kita tuh bisa dipercaya. Dari situ bisa mungkin nggak panennya nggak hari itu. Oh, I see. Panennya itu, Iya. ya Katom paham ya. Kita nggak ada yang Iya. tahu loh perjalanan orang aja yang sampai CEO aja loncat ke sini, dia dipercayanya ini. Ya sekarang lagi belum, baru 10 bulan, baru 43 event. Tapi sekarang orang-orang konglomerat udah ada 7 event di depan yang minta BM ramein. Karena teman-teman kalau mau tahu, di BM itu ada yang namanya kunjungan inspirasi. Tugasnya cuma satu. Restorannya nggak boleh kasih diskon dan bonus. Baru kita mau ramein. Oh siap, senang banget. Nah dari situ baru dia kasih leverage. Banyak sekali. Oke. Dan so far rame. Situ hanya rame. Dan dalam perjalanan pastinya sekarang kalau bilang
komunitas menguntungkan bisnismu sendiri punya kontribusi nggak terhadap komunitas? Oke, Apa kontribusinya? kalau bisnis saya Artinya sendiri, gini loh, kamu ada spending apa nggak terhadap komunitas yang sedang kamu jalani? kalau Jelas banyak sih dibilang kalau menurut pasti banyak kamu. sih. Tapi yang saya sekarang prinsip saya juga bersyukur teman-teman di sini juga perlu tahu juga, saya di tahun 2016 jatuh cinta pertama kali sama BM. 2016 itu sekitar 9 tahun yang lalu jatuh cinta karena satu buku yang Kotomi Wong ada di dalamnya. Di situ saya baca, wow itu dahsyat banget, Kotomi Wong membesarkan satu brand dan lain sebagainya. Dari buku ini saya ngeliat pertama positif. Yang kedua, buku ini sangat-sangat simpel untuk diterapkan. Ya, artinya buku itu berdampak. Berdampak. Ya, dalam hidup. Oke, Nah, terus. perjalanan yang waktu, saya makin kenal Kotomi Wong, kita juga sering brainstorming, ada kekurangan di mana, mau peningkatan di mana. Saya ngelihat di sini mungkin teman-teman ketua komunitas atau yang punya komunitas juga mengalami hal yang sama, yaitu biasanya tuh nombok, apalagi organisasinya Iya, sosial. nombok. Biasanya Iya, nombok. iya. Nggak ada Sekarang, dana, nggak bisa lah berkomunitas. biasanya nggak ada dana Iya. berkomunitas. Nah kebetulan dari 10 bulan ini 4 bulan terakhir sudah bisa menggaji karyawan Sudah bisa gaji karyawan, dari sudah mulai uang yang ada. ada. Lalu ini mau lebih besarin lagi, kita lagi sewa studio juga di Hmm. daerah PIK Oke. di gedung PIK, dan kita lagi beli satu peralatan buat YouTube. Jadi kalau mau Podcast boleh di spill gitu nggak ya? kok? Boleh Boleh, di spill nggak nggak? apa-apa. Boleh. Jadi teman-teman ada satu pengusaha digital marketing, digital printing yang mau support acara kita. Jadi intinya kita pengen ngebenerin gerobakan kaki lima dari kayu yang lusuh, kayu yang jelek, kita perbaiki, dan Dia di mau situ support ada dalam support hal apa dananya? support printingan. Printingan. Tapi di situ kita ada sisi-sisi bisnis, billionaire mindsetnya, mempersembahkan, misalnya sebut aja cilok cinta. Cilok cinta tuh gerobaknya jelek banget kok Tom. Nah kita datang, Bu kenapa gerobaknya jelek Bu? Kalau dibagusin mau, ya mau dong. Namanya mau usahanya apa Bu? Nama usahanya kita kasih 3, ibunya yang pilih, lalu jadi konten, dan itu nanti di printing jadi bagus gerobaknya. Nah itu kita lagi tahap Oke. proses syuting. Baik. Nah sekarang, Yosa, Yes. tentu ada satu hal yang menjadi pertanyaan teman-teman juga. Hari ini, Yosa yang sekarang ini, ketemu nih, punya kesempatan ketemu dengan Yosa di usia 20. Ketemu nih, kamu dengan Yosa di usia 20. Yes. Apa yang kamu mau kasih nasihat kepada dia? Oke, yang pasti sih saya akan bilang terima kasih untuk jadi Yosa yang sesungguhnya. Tanpa dia yang umur 20, kecepatannya sampai yang kesini, ya saya Baik, nggak bisa. tetapi karena nggak bisa dia nggak seperti kenal ini. kamu, dia bilang gini, siapa kamu dan saya nggak kompeten, saya belum bisa apa-apa, saya belum punya uang, saya masih merintis kerja, apa yang akan kamu katakan kepada dia? Di posisi Yosa di umur 20 di titik zero itu. Ya pasti lagu The Massive, jangan menyerah. Apa yang harus saya nyerah kok Yosa? Saya masih main game, saya belum tahu tujuan hidup saya. Apa yang pengen kok Yosa? Main game aja juga bisa depresi loh kok. Main game aja orang bisa depresi, gila kok hidup gua gini-gini amat. Jangan. Oke. Lalu sekarang kita balik. Menurut kamu, Yosa yang di usia 20 itu bangga nggak ketemu dengan Yosa yang di umur sekarang ini? Kalau dia tahu sekarang dibuka nih akhirnya, dibuka nih, kamu tahu nggak siapa saya? Saya adalah kamu di masa mendatang. Menurut kamu, setelah Yosa muda itu tahu siapa dirimu, apa kerjamu, segala hal yang kamu lakukan, menurut kamu Yosa muda itu bangga nggak? Wah, saya pikir sih harusnya sih bangga banget sih. Karena tanpa adanya yang Yosa yang umur 20 itu yang mungkin dengan santai, energinya nggak sebesar sekarang. Bisa jadi energinya saya. Itu kalau kamu melihat dia, tapi kalau dia melihat kamu, Ya mungkin dia kaget. Oke. Dia kaget mungkin sadar bisa lebih cepat. akankah dia bangga? Akankah dia bangga? Kalau kamu kan bangga sama dia, nggak apa-apa kok dia kayak gitu. Buat saya nggak masalah. Untuk Tapi pertemuan, sebaliknya, ya. dia bangga nggak sama kamu? Untuk pertemuan kalau dia sampai baca kegiatan apa saja yang sudah dilakukan, cara ngelola keluarga, saya pastikan harusnya jauh lebih bagus. Pernah kepahitan nggak kamu dalam hidup ini? Pernah lah. Oke, Pernah kapan lah. itu? Kapan itu? Ya yang di Dalam organisasi bisnis. atau Dalam dalam bisnis. dalam bisnis pernah ya. Apa kepahitannya kamu ingat? Kita jawab cepet aja Waktu nih. itu kurirku ya ada Penghirauan pencurian, uang, fraud oke. lah, fraud. Kalau di organisasi, kamu kan rajin di organisasi. Apa kekecewaan kamu yang bikin kamu sedih gitu? Apa? Jadi yang saya sedih, jadi sedih atau kecewa?
Udah baik tapi disalahpahamin. Di Februari 2020 Februari 2025 Oke. sebetulnya ada satu momen sedih kok. Oh. Ada 7 saudara ini yang kita mau bersama. 7 saudara ini, Seven Brother ini mau bersama. Satu dua hal akhirnya kita Itu nggak kamu bisa sedih? apa? Itu kamu sedih. Ya sedih lah. Ini kamu matanya Sedih. berkaca-kaca kamu sedih, oke? Iya, iya. Ya Sedihnya sedih lah. kenapa? Karena Karena- kamu ada berbuat baik yang disalahpahami atau bagaimana? Jadi ada satu visi yang kita senang di komunitas bersama. Di situ saya berinisiasi. Sedihnya yang pertama tentu saja tentang uang. Jadi saya itu ada bayar uang buat sesuatu untuk next level lah, untuk sesuatu next level. Iya. Udah bayar haki dan badan usaha badan yayasan atau usaha. Ternyata nggak bisa jalan dan hangus begitu aja. Sayang, ya udah itu pahit. Tapi ternyata saya tahu perjalanan ini sometimes kita nggak bisa lihat ke belakang terus. Oke. Kita Nah, hal sedih itu kenapa kamu kan jago komunikasi? Kenapa kamu nggak komunikasi? sudah dilakukan kok. Terus Ya, komunikasinya gagal. karena kita jago berkomunikasi, kita tahu kapan kita harus stop. Oke. Nah, dari rasa sedih itu, apakah hanya itu atau ada hal-hal lain? Sejauh ini maksudnya sih enggak. dalam bisnis kamu bisa teratasi. Ya, dalam ya, itu kamu ada rasa sedih. Mungkin dalam satu faktor nggak semua orang bisa adaptasi ya dengan hal yang sama. Mungkin jadi titipan pertanyaan nih ya gitu ya. Boleh. Buat dari teman-teman komunitas, speedmu itu ketika untuk membuat acara-acara komunitas, kamu kan energi banget tuh. Semua mengakui lah kamu punya hati, peduli, care. Tapi karena rentang waktunya itu pendek, jadi dalam 1 bulan itu Betul. bisa berkali-kali. Kalau Kotomi nilai sih pribadi itu nggak salah. Karena ya namanya kamu lagi ada energinya, why not gitu ya. Tetapi kan mungkin ada yang berpandangan bahwa kenapa nggak diakselerasi, artinya dikalibrasi dan sebagainya. Apa sih yang membuat kamu begitu cepat untuk mengadakan acara komunitas? Terus apa yang menggerakkan kamu? Ini kan energinya gede banget nih, dari satu ke satu yang lain itu. What if kalau satu kali, kita pernah tahu ya, ketua yang sebelumnya itu pernah adain acara sampai yang datang tinggal 2 orang. Apa yang terjadi pada dirimu andai kata suatu saat amit-amit terjadi hal itu? Akankah kamu kecewa? Wah, itu seneng banget masih datang 2 daripada 0. 2 berarti ini orang yang sayang sama kita kok. Karena buat apa punya 50.000, 100.000, yang sayangnya cuma itu dong, ya udah mendingan melayani yang sayang. Nah, akhirnya setelah yang kejadian yang komunitas tersebut mau Seven Brothers ini, akhirnya ya udahlah, udah ketemu keluarga baru dengan 22 orang ini. Keluarga baru, kita selalu meeting hari Menghantarkan Selasa. kamu kepada, Iya, keluarga baru. jadi kamu bilang bahwa gini loh, dalam perjalanan pelayanan, memang kita itu lihat ada dedikasinya. Yes. Ketika dedikasi itu diberikan, kepercayaan, dikembangkan dengan baik, mungkin tempat ini tidak menjadi pohon yang bertumbuh. Tapi adalah pohon yang kuat yang akan menghantarkan kita ke pohon-pohon berikutnya. Betul. Dan di situ bisa tumbuh tunas, Betul. bisa tumbuh buah. Dan yang membuat pohon lain ini bisa bertumbuh baik adalah filter dari kita sendiri. Betul. Nah, tapi teman-teman kalau dibilang itu pahit nggak? Ya pahit terus terang. Tapi Harapannya sebetulnya apa dengan kamu speed begitu cepat? yang pertama Karena banyak kan yang mengakui, wah Kotomi ini dari member BM mengatakan bahwa Ko Daniel kalau bikin acara gitu ya, ketua kita sebelumnya kita sebelumnya, respect, betul. itu mungkin bisa rentang waktunya sebulan sekali. Sedangkan Kotomi itu adalah tipikal yang ketika jabat itu juga waktunya hampir bisa jadi 3 bulan sekali. 3 bulan, artinya saya lebih lama lagi daripada itu. Karena tipikalnya adalah mempersiapkan semuanya. Tapi Koyosa itu fast speed banget, dalam waktu 1 bulan itu bisa sampai 3-4 kali. Artinya seminggu itu bisa aja 1 kali. Dia sebagai member, dia bilang, ya dia ngikutin fase ini.
Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah masing-masing punya cara yang berbeda. Apa yang mendasari kamu? Saya itu energinya gini. Kita kan yang melakukan ini kan tahu ada energi yang dipakai kan. Apa yang membuat kamu itu punya energi begitu kuat? Ada nggak yang mendorong kamu itu loh? Nah ini mesti tahu dulu nih. Apakah ini tuntutan ada yang menuntut kamu untuk seperti itu, atau memang itu murni energi kamu sendiri? Pure sih kok. Pure energi sendiri. Energi sendiri dan tim ya pastinya ya. Oke. Tim lah. Nah dalam berkomunitas itu kan juga perlu sistem, perlu dukungan betul, dari semua. betul ada. Apakah tim kamu mendukung kamu untuk melakukan itu semua? Nah, kebetulan Karena kan dalam bangun tim kan kita tahu ya. Mungkin nanti teman-teman kalau mau belajar ini mesti di episode yang lain. Iya, iya. Tetapi maksud gini, bagaimana membangun tim yang bisa dorong itu kan nggak mudah. betul. Ketika tim tidak mau bergerak, apa yang kamu lakukan? Saya bikin di ADRT 6 bulan evaluasi. Kalau Pengurus orangnya juga bisa tidak turun. memang tidak Iya. qualify, terpaksa keluar ganti. Turun. Iya, Oke. turun jadi kamu anggota. yang Harus dong. kamu yang keluarkan atau dia yang ambil keputusan? Saya yang kasih voting sih, voting buat Oke, baik. saya japri juga. Kemarin saya baru nurunin dari 12 orang, saya turunin jadi cuma 6. Tinggal 6 orangnya saya japri dan juga seneng. Orangnya Ya. juga seneng. Ya Yos, gua nggak kontribusi, maaf ya. Ya, sorry, left dulu dong. Oke, ini hal yang teman-teman bisa pelajari dari seni bernetworking. Ada kalanya kalian harus tegas kalau memang itu sudah ada sistemnya. Artinya gini, bernetworking, berteman, ternyata juga sama seperti perusahaan maupun bisnis. Harus ada ADART-nya, Betul, harus ada hitam di atas putihnya, kesepakatan bersama yang tertuang. Bila mana tidak dijalankan dengan baik, maka salah satu harus mundur Iya, dengan baik betul. dan izinkan yang melayani melanjutkan Iya. dengan yang lain gitu ya. Thank you Yosa, ini pasti menjadi pembelajaran yang Amin, bagus amin. buat teman-teman, terutama Gen Z yang Kotomi belakangan ini saya terpanggil ya. Saya mau wawancara Yosa karena Gen Z ini mengalami hal yang cukup rentan di dalam berkomunitas. Mereka cepat sekali pintar, tetapi dalam bonding itu cepat sekali retak. Nah, mudah-mudahan lewat sharing dari Bro Yosa dengan pengalamannya dia dan jabatannya dia sebagai Ketua Umum Billionaire Mindset, ini bisa mencerahkan mindset teman-teman sehingga Anda bisa bikin komunitas-komunitas based on cara ini yang membuat masing-masing mencapai kesuksesan yang berbeda-beda. Kotomi di sini bersama Yosa mengucapkan selamat buat kalian yang ingin mencoba berkomunitas dan jangan pernah berhenti untuk bernetworking karena itu adalah kesempatan kamu untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia. Kita akan ketemu lagi dalam episode AHAVA berikutnya.